Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian tombol dong subscribe dan klik loncengnya. Klik like dan jangan lupa share ya guys. Selamat nonton, let's go. Video kali ini aku bakalan melanjutin alur cerita dari anime Noragami. Bagi yang belum nonton part satunya bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you Mina. Setelah melihat Hiyori yang putus asa, Daikoku akhirnya memperbolehkan Hiyori untuk masuk. Hiyori-chan saja yang boleh masuk, kata Daikoku. Setelah itu, Kofuku pun membantu membersihkan kutukan Yato yang menempel di tubuh Hiyori. Kofuku juga memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menolong Yato adalah dengan ritual penyucian, yaitu sebuah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan kutukan yang diakibatkan oleh Shinki dengan cara menghukum Shinki yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Ritual ini hanya dapat dilakukan oleh para Shinki saja, karena hanya para arwah manusia sajalah yang boleh mengadili dosa sesama arwah. Ritual ini juga membutuhkan 3 orang Shinki pada prosesnya. Oleh karena itu, Daikoku bergegas untuk mencari 2 Shinki lagi untuk membantunya. Yukine, jika kamu bergerak dari sana selangkah saja, aku akan membunuhmu, ancam Daikoku. Shiruka. Daikoku pun langsung menuju ke kediaman Tenjin sama dan meminta bantuan Shinki yang berada di sana. Beruntungnya, Mayu atau Tomone mantan Shinki Yato bersedia untuk membantunya. Tapi mereka kesulitan untuk menemukan Shinki yang ketiga, karena ritual penyucian tersebut juga beresiko untuk orang yang melakukannya. Bila ritual tersebut sampai gagal, maka para Shinki yang melakukan ritual itu bisa saja dimakan oleh para Ayakashi. Daikoku pun memberi kabar kepada Kofuku dan Hiyori yang berada di rumah tentang hal itu. Kalau begini Yato bisa benar-benar mati, kata Kofuku khawatir. Mendengar hal tersebut, Hiyori pun tidak tinggal diam dan langsung pergi untuk membantu mencarikan Shinki terakhir. Awalnya Hiyori berpikir untuk meminta bantuan kepada Nora, namun dia takut Nora akan membunuh Yukine. Lalu Hiyori pun teringat pada Kazuma, salah satu Shinki dari Bishamon yang sangat menghormati Yato. Tanpa ragu lagi, Hiyori pun langsung menuju kuil kediaman Bishamon. Kazuma? Bukannya Yato adalah musuh kalian? Tanya Daikoku ketika melihat Kazuma datang. Ya, tapi aku punya hutang tersendiri padanya, jawab Kazuma. Setelah itu, Kazuma yang melihat Yato sedang kesakitan itu pun langsung menyuruh Yato untuk mencabut nama Yukine dan membuangnya. Namun Yato menolaknya. Alhasil, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yato adalah dengan melakukan ritual penyucian. Daikoku pun langsung menyuruh Yukine untuk melepas bajunya. Tak disangka, ternyata Ayakashi jahat telah melekat di punggung Yukine. Setelah itu, Daikoku, Mayu, dan Kazuma langsung melakukan ritual penyucian tersebut kepada Yukine. Yatogami ni sasageshi mitama nuguite. Misogi nisogite, kyoku are. Mereka bertiga membentuk garis pembatas dan melakukan siksaan kepada Yukine. Siksaan tersebut akan dilakukan sampai Shinki yang berdosa itu menyesali perbuatannya. Dan apabila dia tidak mau mengakuinya, maka Ayakashi pun akan mengambil alih kesadarannya. Namun Yukine tampaknya bersikeras bahwa dirinya lah yang benar. Yukine, Yato tetap bertahan meski kau terus menyakiti dan mengkhianatinya. Jika kamu masih mau mengkhianati orang seperti itu, maka aku tidak akan mau menjadi temanmu lagi, teriak Hiyori kepada Yukine. Tampaknya perkataan Hiyori dan Yato kepada Yukine mampu menggerakkan hatinya, dan Yukine pun mengakui kesalahan-kesalahannya. Gomenasai. Aku telah menyakiti Yato, mencuri dan berbohong. Aku tidak akan melakukannya lagi. Hontoni, gomenasai, teriak Yukine sambil menangis.
Setelah itu, Ayakashi yang menempel di tubuh Yukine pun hilang dan ritual itu pun berhasil. Yokata, kalian berdua berhasil selamat. Tangis Hiyori sambil memeluk Yukine dan Yato yang sudah sembuh dari kutukan. Cerita pun berlanjut. Setelah kejadian malam itu, Yato merasa bahwa dia sudah banyak berutang budi pada Hiyori dan berencana untuk memenuhi permohonan Hiyori. Namun ternyata Yato tidak tahu cara untuk menyembuhkan Hiyori yang arwahnya sering keluar dari tubuhnya itu. Lalu dia pun bertanya kepada Tenjin Sama. Kalau begitu, coba potong saja ikatannya denganmu. Saran Tenjin Sama kepada Yato. Hubungannya denganmu membuatnya terlalu fokus pada dunia kita. Namun Yato hanya diam saja mendengar jawaban dari Tenjin Sama tersebut. Scene pun berganti. Pada saat malam tahun baru, Hiyori mengajak Yukine dan Yato untuk merayakannya bersama. Dan mereka pun memutuskan untuk bertemu di kuil Yushima Tenjin. Namun saat hari H, Hiyori yang sedang bersama kedua temannya tiba-tiba melihat sekelebatan sosok Yato dari kejauhan. Sontak, arwah Hiyori pun langsung mengejar sosok Yato tersebut. Tapi ternyata itu semua hanyalah jebakan yang dibuat Nora untuk Hiyori. Nora tampaknya kesal kepada Hiyori yang telah membantu ritual penyucian tempo hari. Padahal itu adalah kesempatan bagus untuk menghapus namanya, kata Nora kepada Hiyori. Nora tampaknya ingin menyingkirkan Yukine dari Yato. Setelah itu, Nora pun langsung menyuruh anjing-anjingnya untuk menyerang dan memotong ekor Hiyori. Di sisi lain, Yato dan Yukine yang sedang menuju ke tempat mereka janjian dengan Hiyori tiba-tiba mendapatkan job untuk memusnahkan Ayakashi. Tapi job tersebut juga merupakan jebakan untuk mereka. Dalangnya adalah seorang dewa bernama Labo. Labo yang bersekongkol dengan Nora tampaknya ingin melihat kemampuan Yato dan Shinji barunya. Labo sendiri adalah seorang dewa bencana berlumut darah dari alam roh yang bisa dengan mudah membunuh Ayakashi atau dewa bila ada yang melakukan permohonan kepadanya. Tunjukkan padaku Dewa Yato, kekuatan Shinji yang sudah kau tempa itu. Labo pun mengirim banyak Ayakashi untuk melawan Yato. Tapi tentu saja Yato berhasil membabat habis para Ayakashi tersebut dengan mudah. Sementara itu, Hiyori yang sudah terpojok oleh anjing-anjing dari Nora terselamatkan berkat matahari terbit yang memusnahkan anjing-anjing tersebut. Kemudian Nora pun mengatakan pada Hiyori bahwa Dewa Labo sudah datang untuk membunuh Yato dan meminta Hiyori untuk menghilang dari hidup Yato. Setelah itu diperlihatkan bahwa Yato, Yukine, dan Hiyori pun akhirnya bertemu. Namun tampaknya ada sesuatu yang aneh dengan Hiyori. Maaf, kamu siapa? Tanya Hiyori kepada Yato. Tampaknya setelah bertemu dengan Nora tadi, Hiyori jadi melupakan Yato. Apaan nih Hiyori, kamu bercanda? Yukine-kun, apakah kenal orang ini? Apa dia pelawak? Tanya Hiyori kepada Yukine. Tampaknya Hiyori masih bisa mengenali Yukine dan hanya melupakan Yato. Hal itu membuat Yato jadi sebal dan dia pun berniat untuk mengembalikan ingatan Hiyori kembali dengan segala cara. Bahkan Yato sampai menggambar semua kenangan mereka ke dalam sebuah buku agar Hiyori bisa kembali mengingatnya. Lalu ditunjukkan bahwa Nora kembali menemui Yato. Sudah kuduga kau yang berada di balik semua ini, Nora. Ternyata Nora lah yang telah mengambil ingatan Hiyori tentang Yato. Apa yang kau rencanakan kali ini, Nora? Tanya Yato. Aku cuma mau kau mengunjungi tempat kami, jawab Nora sambil menunjukkan segel Shinji miliknya. Yato yang melihat segel tersebut langsung mengetahui bahwa pemilik Nora sekarang adalah Labo. Dan Labo yang juga berada di sana langsung memanggil Nora. Lama tidak bertemu, Yato. Bersiaplah. Setelah itu, Yato pun langsung bertarung dengan Labo. Namun, tampaknya kekuatan Shinji milik Labo masih jauh lebih kuat dari Yato. Sampai-sampai Yukine pun terluka dan kembali ke bentuk manusianya. Nih, Yato, jika kau bisa mengalahkan Labo, maka aku akan mengembalikan ingatan Hiyori, kata Nora sambil meninggalkan Yato dan Yukine. Akibat pertempuran dari kedua dewa tersebut, badai iblis pun muncul di kota dan banyak Ayakashi yang keluar dari persembunyiannya. Tomateo, Yato dan Labo dulu adalah rekan, kata Yukine yang kaget setelah mengetahui fakta tersebut. Ternyata Yato dan Labo adalah dewa bencana yang dahulu pernah bertarung bersama.
Labo sendiri adalah seorang dewa bencana yang akan mengabulkan permohonan jahat dan akan melenyapkan manusia, Ayakashi bahkan dewa, tergantung dengan permohonannya. Tampaknya Labo ingin membuat Yato kembali menjadi dirinya yang dulu seperti saat bersamanya, yakni menjadi dewa bencana yang jahat. Setelah itu, Yukine masih berusaha untuk membuat Hiyori mengingat Yato kembali. Ia membawa buku kenangan yang telah digambar oleh Yato dan menunjukkannya pada Hiyori. Namun tetap saja, Hiyori tidak dapat mengingatnya. Bahkan waktu mereka semakin sempit. Jika Yato tidak segera menemui Labo kembali, maka Hiyori akan menjadi jiwa yang kosong. Karena hal itulah, akhirnya Yato dan Yukine menetapkan niatnya untuk kembali melawan Labo dan mengembalikan ingatan Hiyori sekaligus menyelamatkannya. Namun sebelum berangkat, mereka berdua pergi menemui Hiyori terlebih dahulu. Kami pasti akan mengembalikan ingatanmu, jadi tunggulah dengan tenang Hiyori, kata Yato kepada Hiyori. Namun saat Yato dan Yukine berpindah dalam sekejap menuju tempat Labo, arwah Hiyori malah terbawa bersama mereka tanpa sengaja. Kenapa kau ikut kemari Hiyori? Tanya Yato dengan panik ketika mereka tiba di kuil kediaman Dewa Labo. Ada satu tamu tak diundang, kamu benar-benar merusak pemandangan, kata Nora yang tidak suka melihat Hiyori berada di sana. Kemudian pertarungan Yato dan Labo pun dimulai. Tapi tampaknya Yato kembali kewalahan melawan Labo dan hal itu membuat Labo menjadi jengkel. Wajah lembek itu. Di mana Yato sang dewa bencana? Kata Labo. Lalu Labo menduga bahwa hal yang membuat Yato menjadi lemah adalah Hiyori, dan dia berencana untuk menghabisi Hiyori. Akan tetapi Yato pun langsung menghalanginya. Yukine, bawa Hiyori pergi dari tempat ini, perintah Yato kepada Yukine. Tampaknya Yato hampir putus asa dan memilih untuk menyelamatkan Hiyori. Tapi Labo tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia malah menghancurkan bola yang berisi ingatan Hiyori dan hal itu membuat Hiyori kehilangan kesadarannya. Hara, sayang sekali, benar-benar mudah lenyap, kata Nora sambil mencibir. Sekarang dia cuma wadah tak bersuara dan tak punya perasaan, tak lebih dari gumpalan daging. Mengetahui hal itu, amarah Yato pun memuncak. Dia kembali seperti dirinya yang dulu dan langsung mengajar Labo tanpa ampun. Hah, benar, mata itu, kata Labo dengan senang. Pertarungan pun berlanjut. Labo yang merasa terdesak oleh Yato lalu menghisap para Ayakashi jahat ke dalam tubuhnya. Dan hal itu membuat Labo menjadi lebih kuat. Lalu, akibat dari pertarungan mereka, tubuh Hiyori yang berada di medan pertempuran hampir saja tertimpa oleh batu besar. Tapi Yato dengan sigap memeluknya dan melindungi Hiyori dari batu tersebut. Karena pelukan Yato itulah Hiyori kembali merasakan aroma tubuh Yato. Dan hal tersebut membuat ingatannya kembali. Yato. Dia menghancurkan mantraku, kata Nora keheranan. Tapi saat lengah, Labo kembali menangkap Hiyori. Jadi kau, ini gara-gara kau, setengah siluman rendahan, kau akan jadi tumbal kekuatanku, kata Labo kepada Hiyori kesal. Namun sebelum Labo sempat melukai Hiyori, Yato berhasil menebas Labo dan membuatnya terluka parah. Lalu dengan serangan terakhirnya, Yato pun berhasil menghabisi Dewa Labo. Aku pergi dulu, Dewa Yato. Dewa yang memiliki takdir yang sama denganku, kata Labo kepada Yato sebelum dia lenyap. Akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertarungan ini. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Yato berbicara pada Hiyori dengan wajah serius. Lebih baik aku memotong ikatanmu dengan kami, dan begitu kau bisa hidup dengan bahagia. Namun dengan tegas Hiyori langsung menolaknya. Aku ingin bersama Yato dan yang lainnya selamanya, pinta Hiyori kepada Yato. Yato yang mendengar hal itu pun langsung tersipu malu. Lalu dengan wajah sendiri, Yato pun meminta Hiyori untuk membayar 5 yen atas permintaan Hiyori tadi. Dan Hiyori pun dengan senang membayar Yato. Permohonanmu itu sudah sangat jelas kudengar. Iki Hiyori, takdir kita telah saling terikat. Nah, itulah akhir dari cerita anime Noragami di season 1. Tapi petualangan Yato, Hiyori, dan Yukine masih belum berakhir loh. Jadi, gimanakah kelanjutan cerita anime ini?
Penasaran kan? Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.